Selamat malam, perkenalkan, saya Ferry Samuel Maringan Siregar dengan NIM 20090905622 dari Prodi Teknik Pertambangan Universitas Mula Warman. Di sini saya akan menjelaskan cara pembuatan peta das dengan software ArcGIS. Oke, pertama-tama klik kanan pada layers, lalu klik Properties, cari menu koordinat sistem, lalu pilih Project Koordinat Sistem, klik tambah, lalu cari menu UTM, klik tambah, cari menu WGS 1984, lalu klik tambah pada menu Southern Hemisphere, lalu cari UTM pada zone 50S, lalu klik, lalu apply, lalu klik OK. Setelah itu klik add data, lalu masukkan SMD 1 TIFF, klik, lalu add, muncul gambarnya, lalu klik kanan pada SMD 1 TIFF, klik properties. Setelah itu pada menu search muncul XY koordinat sistem WGS 1984, lalu klik cancel. Setelah itu cari Art Toolbox, diklik. Setelah itu masuk pada menu Data Management Tools, klik plus. Lalu pada menu Projection and Transformation, klik tambah. Klik tambah pada raster. Setelah itu klik 2 kali pada Project Raster. Setelah itu masukkan input raster, masukkan data tadi SMD1 TIFF. Setelah itu masukkan output koordinat sistem, masukkan project koordinat sistem, klik tambah. Seperti di awal tadi, klik UTM. Setelah itu klik WGS 1984, pilih menu Southern Hemisphere, klik pada zona 50S, lalu OK. Output pada koordinat sistemnya menjadi zone 50S. Oke. Tunggu, sedang loading. Oke, setelah muncul project raster, klik kanan pada SMD1 TIFF, lalu di remove. Klik kembali pada SMD1 project raster, klik kanan. Lalu pilih properties. Lihat pada menu search, pada XY koordinat sistemnya berubah menjadi zone 50S. Setelah itu klik OK. Lalu cari menu Spatial Analysis Tools, klik tambah. Klik tambah pada menu hidrologi. Setelah itu klik fill. Masukkan data input surface raster. Setelah itu OK. Tunggu sebentar, downloading. Ya, setelah fill sudah terpasangkan, masuk pada menu flow direction, diklik. Setelah itu masukkan input surface rasternya, fill SMD1, dan klik OK.
Setelah muncul flow direction, gambar akan berubah menjadi seperti ini. Lalu klik flow accumulation, masukkan input flow dir fill 3, dan klik OK. Oke, flow accumulation sudah muncul. Setelah itu masuk pada menu kondisional, klik tambah, baru pada menu count, diklik 2 kali, masuk pada input conditional raster, pilih flow ACC float 3, lalu masuk pada input true raster, masuk flow dir fill 3, dan input false-nya pilih flow dir fill 3 juga. Setelah itu klik OK. Tunggu, sedang loading. Oke, count sudah terpasang, gambar berubah menjadi demikian. Setelah itu pilih menu stream order, klik, lalu masukkan input stream raster, masukkan data tadi conflow ACC3, dan input flow direction rasternya dimasukkan juga dengan flow dir fill 3, lalu klik OK. Tunggu, sedang loading. Dan stream order setelah terpasang berubah gambar menjadi demikian. Lalu klik stream to feature, diklik, masukkan input stream rasternya yang tadi barusan dimasukin stream o count 3, lalu input flow-nya juga dimasukkan flow dir fill 3, lalu klik OK. Tunggu, sedang loading. Gambar berubah setelah stream to future-nya terpasangkan. Lalu klik kanan pada stream to future-nya, klik properties, lalu masuk pada menu definition query, lalu pencet query builder, klik grid code, lalu klik tanda kurang dari dan lebih dari, lalu klik juga gen unique value. Tunggu loading dulu ya, klik angka 1, lalu pencet klik tulisan N. Setelah itu kembali ke di awal tadi, klik grid code. Setelah itu tanda lebih dari dan kurang dari, mohon maaf, klik angka 2. Setelah itu kembali klik N lagi. Setelah itu ke grid code. Setelah itu lebih dari dan kurang dari, dan angka 3. Setelah itu klik OK. Pencet apply. Baru masuk ke menu simbologi. Setelah itu pilih quantities, pilih graduated symbol, lalu value-nya ubah jadi grid code, pencet OK. Setelah itu color-nya bisa diubah, terserah. Width-nya ubah jadi 2, OK. Baru apply. Setelah itu klik OK.
Oke, setelah itu masuk ke menu basin, masukkan input flow direction rasternya, pilih yang stream account 3, setelah itu klik OK. Oke, basinnya sudah terpasangkan. Setelah itu pilih warnanya, bebas juga tergantung kalian mau pilih yang mana. Setelah itu klik OK. Oke, warnanya sudah berubah ya. Setelah itu masuk ke menu conversion tools, diklik tambah. Setelah itu klik from raster. Setelah itu klik raster to polygon. Klik input raster dan basin stream 2 diklik. Setelah itu klik OK. Tunggu sedang loading. Oke, raster basin satunya, raster to polygonnya sudah muncul. Setelah itu raster basinnya dipindahkan, namun kalau tidak bisa untuk dimatikan centang pada raster basin S1-nya. Setelah itu masuk pada menu select feature. Diklik, klik select by rectangle. Setelah itu ditarik garis, ditarik sampai ke bawah. Setelah itu tekan klik kanan pada raster basinnya, pilih data, masuk ke export data. Setelah itu klik OK dan klik yes. Export output 4-nya di klik kanan. Setelah itu klik open attribute table. Oke, tabelnya sudah muncul dan di sini klik table option. Setelah itu buka menu add field. Tulis namanya jadi luas, baru tipenya jadi double. Setelah itu klik OK. Setelah itu luasnya muncul tapi masih dalam kondisi 0. Setelah itu klik luasnya. Setelah itu klik kanan. Pencet calculated geometry. Tekan, setelah itu klik yes. Propertinya areanya itu diubah. Ya, tetap area. Nih, unitsnya boleh diubah jadi hektar atau square meter boleh. Sini pakai hektar. Setelah itu klik OK. Setelah itu klik yes. Dan nilai luasnya muncul. Setelah itu klik kanan pada luas. Klik statics. Di sini nilai minimum dan maksimumnya sudah terlihat. Oke. Di sini nilai minimumnya 0,546 dan maksimumnya 2255 35,227651. Baik, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Selamat malam semuanya.